Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan sebelum kita memulai pembelajaran kita di sepanjang satu hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh saya sendiri langsung yang memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang memberkati guru dan anak didik kami dalam proses belajar mengajar. Kiranya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu untuk kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Coba lihat teman-temannya. Hadir. Ada yang kurang? Ada semua ya? Oke, ada semua. Ada 20 berapa siswa nak? 29. Baiklah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari yang minggu lalu. Kita minggu lalu berkaitan dengan materi produksi seperti itu. Nah, hari ini kita akan masuk kepada materi ekonomi, yaitu distribusi. Sebelum kita masuk ke dalam materi distribusi, Ibu akan menanya dulu, apakah masih ingat materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu atau minggu lalu yang sudah kita pelajari seperti itu ya. Untuk mungkin Anjur, apa arti produksi nak? Produksi Anjur? Apa arti produksi Pak? Nah, lupa sih Anjur. Ya, ini siapa yang bisa arti produksi? Oke, saya apakah meningkatkan nilai guna? Kegiatan meningkatkan nilai guna suatu barang. Kegiatan meningkatkan nilai guna suatu barang. Ada lagi yang lain? Oke, si Dewa. Tindakan menghasilkan. Tindakan menghasilkan. Oke, baik, benar semua ya. Nah, itu materi kita yang minggu lalu. Nah, kita lanjut hari ini itu distribusi. Distribusi itu masih kategori dalam kegiatan ekonomi. Ya, seperti yang dijelaskan di awal ketika kita masuk materi kegiatan ekonomi, ada 3 kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, konsumsi. Produksi sudah kita pelajari, masuklah kita hari ini distribusi. Kalau barang sudah diproduksi, sudah dihasilkan, untuk sampai kepada konsumen dia melalui apa? Melalui distributor yang melakukan kegiatan distribusi. Oke. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, ya, kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, lihat ke depan, perhatikan. Nanti di sini di dalam mencapai kompetensi, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dan tujuan distribusi. Kemudian kalian bisa menganalisis jenis-jenis distribusi. Itu dulu untuk yang pertama dalam materi distribusi. Nanti untuk yang menguraikan pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi itu nanti untuk pertemuan yang berikutnya. Oke ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran sama masih berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi tadi. Nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan tujuan distribusi, di mana nanti ada berbantu artikel yang akan Ibu bagikan kepada kalian melalui diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dan tujuan itu dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, nanti kalian mampu menganalisis jenis-jenis distribusi berbantu artikel tentang distribusi dengan benar, gitu ya. Nah, kita masuk dulu, kita mulai untuk pembelajaran kita masuk ke dalam distribusi. Kita lihat dulu artikel yang pertama, ya. Oke, nah di sini ada YouTube dan ada link
lebih gampang kalau kita dengan video lebih ini ya, lebih cepat ya kita nangkap daripada kita membaca seperti itu. Mungkin Ibu akan buka YouTube-nya. Iya. Ada kendala, sepertinya untuk laptop Ibu yang ini YouTube-nya kita harus update ya. Oke, jadi mau tidak mau kita harus membaca melalui link ya. Nah, link ini sudah Ibu share kepada kalian. Boleh silakan dibaca sekitar 5 menit ya, Nak ya. Oke, silakan dibaca 5 menit. Nanti setelah ini kegiatan pembelajaran kita seperti hari ini, nanti kalian membaca link, kemudian tanya jawab kita nanti, lalu nanti setelah itu Ibu bagi ke dalam kelompok, di mana satu kelompok itu nanti ada 4 sampai 5 orang, sehingga satu kelas ini dibagi menjadi 7 kelompok. Lalu nanti ada link juga yang akan kalian baca, lalu ada LKPD yang harus dikerjakan. Seperti itu ya. Udah ngerti yang akan kita lakukan hari ini? Oke, silakan dibaca linknya Nak selama 5 menit. Ya, berhubungan dengan pendistribusian salah satu benda atau barang yang bisa dibilang berguna bagi masyarakat seperti itu. Oke, 5 menit ya Nak ya. Coba.
menjelaskan atau memberikan pemaparannya tentang link yang sudah dibaca. Maka siapa yang bisa? Jo, silakan Jo. Diri Pak. Tadi judul besar dari materi yang Ibu kasih atau dari link itu kan berkaitan pengawasan distribusi LPG. Jadi masalah yang dibilang di sini tuh gas LPG yang disubsidi itu jadi langka. Jadi masalahnya masalahnya itu LPG langka. Terus ini kaitannya dengan materi kita distribusi itu dari yang saya baca ya. Di sini menurut saya kegiatan distribusinya itu salah gitu. Jadi makanya terjadi kelangkaan. Misalnya kan ini LPG 3 kg ini kan disubsidikan untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Iya. Tapi dari sini banyak masyarakat yang udah mapan atau ekonominya menengah ke atas yang menggunakan sama membeli apa ini. Jadi masyarakat kecil itu udah jadi susah mendapatkan gas LPG-nya, kurang lebih gitu sih. Dan sebesarnya kesalahan dalam distribusinya. Kesalahan dalam distribusi. Oke, boleh berikan langsung ke Jo. Itu salah satunya ya. Ada permasalahan dalam pendistribusian gas LPG sehingga terjadi kelangkaan daripada gas LPG itu ya. Salah pendistribusiannya. Sasarannya salah. Seharusnya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi yang beli yang mana? Masyarakat menengah ke atas. Oke. Itu yang pertama. Mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan apa yang didapatnya dari link yang sudah dibaca. Silakan. Silakan. Nah. Jeremia? Apa yang bisa kamu sampaikan? Silakan, Bang. Oke, jadi gas LPG 3 kg ini kan subsidi kan untuk yang kurang mampu, yang membutuhkannya. Artinya gas LPG ini ya bilang ya murah ya kan, murah kan. Yang lain lebih mahal melihat kilogramnya. Jadi orang kaya melihat ini, wah gas 3 kg, gas melon ini murah loh. Saya juga belilah. Jadi orang kaya pada beli itu karena murah tuh kan. Kenapa murah? Ya emang untuk orang miskin ya. Jadi orang pada beli. Jadi orang lebih banyak orang pada beli karena wah itu murah. Ayo kita beli semua. Jadi kalau lebih banyak orang yang beli ya makin langka jadinya. Jadi masyarakat kecil, aduh malah habis. LPG-nya diambil orang kaya semua. Kasihan ya mereka. Oke, jadi tepuk tangan untuk Jeremy. Baik, terima kasih ya Jeremy dengan semangatnya dia menyampaikan pendapatnya dari link yang sudah dibacanya. Oke, mungkin Ibu mau bertanya dulu. Itu tadi di situ di link itu mungkin kamu pada membaca kelangkaan gas LPG yang 3 kilo ini bukan terjadi hanya sekali, ya, tapi berulang tadi katanya kan. Kira-kira kalau misalkan dikaitkan dengan distribusi, ya, kalau dikaitkan dengan distribusi, ada beberapa alasan katanya yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi. Ya. Mungkin Ibu mau bertanya dulu, misalkan dia dikaitkan dengan distribusi, kira-kira apa yang menyebabkan kelangkaan itu? Kenaikan harga. Kenaikan harga gas LPG. Oke, itu satu. Mungkin kalau kita hubungkan ke distribusinya belum kena dia, Elena. Karena kan yang beli itu tadi kan masyarakat kalangan atas. Sedangkan itu tadi ditujukan untuk masyarakat kalangan bawah. Ya jadi kalau misalkan masyarakat atas terus yang beli, ya otomatis kenaikan harga terus terjadi. Kenaikan harga terjadi karena stok barangnya. Kalau naik harga, itu stok barangnya karena stok barangnya apa? Menipis, orang mencari. Itu dia. Nah, itu. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab. Terima kasih Elena. Ada lagi nak? Siapa? Aldrin? Silakan Bang. Salah distribusi. Oke ya, langsung ke situ ya. Nah, baik, terima kasih. Mungkin Ibu lengkapi jawabannya. Nah, memang
penyebabnya adalah salah distribusi. Tapi selain daripada itu, ada beberapa hal yang menyebabkan kelangkaan daripada gas LPG ini. Kalau pendistribusian kan berhubungan dengan penyaluran barang kan. Nah, terkadang barang yang disalurkan itu stoknya tidak ada dikarenakan ada tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab, yang nakal, diapain? Korupsi, ditimbun. Ya, sama dengan minyak goreng kemarin. Ya, itu yang pertama kan. Kemudian ketika penyaluran, butuh nggak yang namanya akses jalan raya, butuh nggak yang namanya mungkin pengangkutan, butuh. Di jalan raya bisa nggak terjadi kemacetan? Nggak bisa. Ya, itu berhubungan dengan pendistribusiannya. Dalam arti ini semua dicakupan ke dalam satu, adanya pendistribusian yang tidak lancar. Pendistribusian yang tidak lancar sudah baik itu mungkin karena adanya penimbunan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik karena mungkin dari jalan raya akses sarananya yang kurang memadai sehingga sampai di tempat yang dituju itu dalam tempo waktu yang lebih lama, sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan LPG itu tepat waktu, sehingga terjadi yang namanya kelangkaan. Itu dia. Oke ya, sampai di sini. Ada mungkin yang bertanyakan dari reg itu yang sudah dibaca? Ada? Umberto? Gak ada. Deborah? Gak ada. Oke. Nah, kita lanjut ibu bagi dalam kelompok. Ya, ibu bagi dalam kelompok. Langsung bergerak seperti ya. Dengarkan namanya. Abdon, Elena, Christina, Ramendrini, kelompok 1. Di sini ya, nak. Kelompok 2. Di sana Agatha, Emmanuel, Nesya, Umberto. Kelompok 3 di sini Aldrich, Immanuel, Rafael, Timothy. Kelompok 4 di belakang Andriano, Ivan, Kenia, Alia. Kelompok 5 di sini di depan Anjur, Jen, Yeremia, Yohan. Kelompok 6 Deborah, Jennifer, Luka, Sharon. Kelompok 7 Irwan, Joe, Michael, Sarah. Ayo, langsung. Hari ini yang kerja salah aja. Yang lalu kan dulu dibaca dulu linknya, setelah dibaca linknya baru diskusi secara kelompok, dituangkan hasil diskusinya dalam LKPD ini melalui pertanyaan yang sudah ibu sajikan di LKPD. Satu kelompok ibu berikan satu kertas. Oke ya, dibuat nama anggota kelompok, nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 7, kemudian nama siswanya dan kelas berapa. Ya, dan mungkin sedikit tambahan boleh di sini tanggal hari ini ya.
yang diminta nanti mungkin lebih dari ini nanti berhubung dengan jenis distribusi. Coba sih tadi limitasi kan ada 3 jenis distribusi kan? Jadi nanti itu dikaitkan dengan itu. Nomor 2 ya? Iya. Gini, coba kan ini kan di unsur kan baca link dulu kan, perhatikan link itu nanti. Di situ ada nanti dia bagaimana kalau pendistribusian secara langsung itu bagaimana, semi langsung itu bagaimana. Baru semua. Bisa aja. Bagian dari kelompok tani yang merawat kebunnya sama-sama. Bisa aja tadi langsung, bisa aja dijual gitu. Oke, nanti Ibu arahkan ya. Ibu arahkan di sini untuk yang Sisaren bertanya untuk soal nomor 2. Mungkin lebih Ibu arahkan yang nomor 2 itu tidak kita mulai dari petaninya, tapi dianggap barang tersebut penjualnya. Jadi, tapi ingat barang tersebut masih dalam bentuk bahan mentah. Kira-kira itu termasuk distribusi apa nanti? Itulah nanti kalian jawab di nomor 2. Oke? Oke, Sarah? Nah, masih belum ini? Kalau belum paham, boleh tanya lagi. Nanti dari penjual pasar pisangnya. Enggak. Dari begini, pisang itu kan tidak dari petani. Oke, tidak dari petani. Mungkin ibu sebagai konsumen, ibu beli pisang mentah. Tapi kan ibu kan mau jual itu pisang. Ketika ibu penjual, iya. Ketika ibu jual itu pisang, ibu sebagai apa di situ? Nggak jadi konsumen lagi. Jadi apa ibu? Produsen, betul. Nah, oke kan? Produsen. Lalu apa yang dilakukannya sehingga sampai mungkin kepada kalian sebagai konsumen yang beli dia pisang yang sudah digoreng, sudah jadi. Nah, pisang goreng. Pisang gorengnya Ada selalu menjadi pisang goreng. Apa pisang goreng? Pisang nggak digoreng kan masih bisa. Iya, di sini lebih yang dikaitkan berhubungan dengan pisang goreng sekarang. Oke kak. Oke. Ikuti apa yang dibaca dari link itu tentang apa itu? Boleh dibaca Bang? Error. Emma. Ayo Emma. Apa yang didapat dari link itu Bang? Makin ganteng kau. Ayo apa Bang? Berarti itu berhubungan dengan definisi kegiatan distribusi. Apalagi itu aja yang didapat. Kemudian kalau besok pengertian distribusi, tujuannya, jenisnya, contohnya. Ada nggak di situ contoh kegiatan distribusi di lingkungan kita? Ada nggak di link itu? kayaknya ada. Iya, tahun 10 contoh. Iya, ada contohnya itu ya. Salah satunya Bang Berto, Dalam sayur di pasar. pedagang sayur di pasar. Oke, ya. Silakan sudah dibaca linknya, boleh dikerjakan LKPD-nya. Sambil diskusi ya Kak ya, jawabannya apa kira-kira jawabannya? Silakan. Semua ini kan kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nama kalian semua. Silakan berdiskusi ya. Yang kerja bukan hanya satu orang. Kalau namanya kelompok berarti
Yang lain nggak boleh jadi semuanya NPC. berperan aktif. Apa ya Renia? Yang lain nggak boleh jadi NPC, harus semuanya beraksi. Oke. Mantap. Ini berarti tujuannya kan bilang ada masyarakat ada juga yang bisa menjadi ekonomi ya. Di sini tujuannya itu diambil dari link itu. Iya, dari link ya. Jawabannya itu dari link ya. Jadi kalau untuk nomor 1, silakan baca link itu. Cari apa yang menjadi tujuan kegiatan distribusi itu. Lalu yang nomor 2 itu lebih ke analisis kalian. Karena nggak ada langsung di video jawabannya. Kira-kira itu termasuk jenis distribusi apa? Ya, bagaimana alur distribusinya? Bisa ini udah bisa. Namanya apa? Sekitar 5 menit lagi ya. Iya. 5 menit lagi. Nanti akan ada yang menyaksikan ke depan. 1 atau 2 kelompok. Dijelaskan nanti. Yang penting diambil dari link itu. Jangan diambil dari buku ya. Makanya bukanya dikasih link supaya bisa saling itu. Iya. Apa dana? Oh, mulai dari perubahan itu. Ya, terserah kalau memang kamu buat seperti itu silakan lanjutkan di situ. Silakan itu terserah itu atau saya tadi kamu bilang dari mulai mengaji anak ya. Kalau kamu mau dari seperti itu silakan. Ya, kalau mau dari seperti yang aku bilang udah dibeli sisanya dari pasar tinggal ngolah itu juga silakan. Mana yang menurut kelompok kalian itu yang sesuai untuk jawaban itu ya bisa akan berbeda jawaban kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Jadi kalau kita berdasarkan antara tujuan sama fungsi kamu tadi di dalam link itu disebutkan ya bisa agar produk dapat beri kepentingan oke bisa bilang fungsi apa Aku yakin sih, apalagi si ibunya bilang udah kayak petani buat itu, habis itu ke yang kedua
Kalau tujuannya siap makan dulu. Jadi sambil langsung Bisa semi tapi salah tetap. iya penggorengan itu kan dia goreng langsung Goreng mantan kalau steak. Dia ada orang lain. iya dari yang Oke, udah waktunya kita. kita lihat kita tolong goreng orang Oke. Proposal sudah siap? Lapor lo udah oke? Oke, 3. Oke, 4. Oh, lagi jual lagi. Nomor 4, Ivan. Belum. Yeremia, 5, 2. Nah, udah oke? Hampir. Lagi bicara. Sarah, 6. Tulis pulang. Tadi kamu ngomong 5. Yo, kelompok 7. ini lagi tulis Oke. Ayo, mulai waktunya. Karena ini kan ada dari produksi. Kita belajar ya. Nah, tapi di sini ada dia dari produksi langsung kepada si konsumen.
Mana coba? Ini tambahin apa coba? Jadi dari petani ke penjual itu, petani ke penjual, sorry, yang penjual di pasar ya. Ini penjual itu sebagai konsumen atau enggak transaksi? Iya, sebagai konsumen. Tapi ketika dia, misalkan kalau tadi saya bilang kepada penjual, baru tadi gimana ini? Harusnya kita ngapain? Petani, terus gimana? Penjual ke pasar, lalu mana lagi? Penjual di pasar lalu beli penjual pisang goreng, lalu nah, kalau untuk kegiatan ini produsen. Kegiatan ini kan sebagai kalau untuk transaksi yang dua ini ya, itu sebagai konsumen lah, ya. Nah, tapi kalau misalkan secara khusus ini semua alur distribusinya, kalau dari petani ke penjual di pasar ini tapi masih distribusinya belum sampai kepada si pembeli kan. Dulunya apa kan? Ini dari ini kalau dari itu kedua ini, tapi kalau untuk keseluruhan transaksi ini dianggap sebagai iya. Ini kan petani yang ibu tanda panah itu mas tadi itu yang ini pembeli petani, penjual di pasar, lalu penjual pisang goreng, kemudian penjual pisang goreng, lalu langsung dia kepada pembeli. Terserah ini kalian ya, kalian sendiri yang menentukan ini dia masuk distribusi apa, langsungkah, semi langsungkah, atau tidak langsung. Kalian menemukan akan ada jawaban yang berbeda karena ada yang dari sini, ada dia yang dari sini. Silakan mau yang pakai yang mana? Oke, kita langsung lanjut. Ini ya, udah oke berarti ya. Ibu pilih kelompoknya.
Karena tadi ibu mendengar ada jawaban yang berbeda. Ada yang semi, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Apa Jo? Katanya Sarah mau jelasin. Oh. Isi. Oke, dari kelompok ini berarti 1. Ya. Oke, silakan dari kelompok 7. Boleh ke terus di mana? Di sini aja berdiri. Perwakilan saya. Nomor 1 ini. Iya. Tolong kondisi ya anak ibu ya. Coba perhatikan. Silakan Jo. Oke teman-teman, hari ini kami akan mengemukakan hasil pikir kami, hasil diskusi kami sesuai dengan materi yang kita baca tadi dari artikel. Yang pertama itu pertanyaannya, produsen mempercayakan penyaluran barang hasil produksi kepada distributor sebagai pelaku kegiatan distribusi. Rincikanlah tujuan kegiatan distribusi berdasarkan teks yang kamu baca. Jadi sesuai teks yang tadi, menurut kami tujuan dari distribusi sesuai teks tadi adalah untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan manusia serta memudahkan akses bagi konsumen untuk menemukan barang. Dan di dalam kegiatan distribusi ini, distributor juga harus memastikan agar produk yang diterima konsumen itu diterima dengan baik itu. Yang kedua itu, coba uraikan alur distribusi jualan pisang goreng hingga ke tangan konsumen. Tentukanlah jenis distribusi yang sesuai dengan alur tersebut dengan penjelasan ini. Ya, yang tadi kira ini pedagang pisang goreng. Jadi kalau kita tahu kan, kalau pedagang pisang goreng itu kalau kita jumpai dia kita pesan, sini dia produksi, terus kita langsung kasih kita. Jadi menurut kami ini distribusi yang dipakai di sini itu distribusi langsung karena pedagangnya sebagai produksinya juga yang memproduksi sama distributor juga terus langsung ke konsumen. Jadi udah jelas itu distribusi langsung. Itu aja sih. Sekian hasil kerja kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Jo. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan tanggapan dari yang sudah disampaikan oleh si Jo. Silakan tanggapannya nak. Atau ada, Bu, saya tidak setuju dengan nomor 1, saya tidak setuju dengan nomor 2. Karena tadi pas ibu jalan keliling, kalau nomor 1 mungkin tidak begitu ini ya, berbeda ya. Di nomor 2 ada 3 jawaban yang berbeda. Ada yang dia langsung, ada yang dia bilang semi, ada yang dia bilang tidak langsung. Ayo, yang berbeda dengan jawaban kelompok 7. Silakan Yoel. Yoel? Bisa ulangi uraian nomor 2. Oke. Yang pertama kita kan kalau mau beli pisang goreng kan kita datang ke penjualnya. Terus kita lihat kalau penjual pisang goreng itu dia goreng pisangnya ditepungin dulu lah. Ditepungin, diapain lah digoreng. Suaranya nak booming. Habis digoreng, ditiriskan kekeringan dikasih ke kita konsumen kan. Jadi dari sini kita langsung tahu kalau pedagang itu di sini berperan sebagai produsen untuk memproduksi, dia produksi pisang goreng terus diberikan ke kita. Di sini udah kegiatan distribusi, menyalurkan ke kita kan, produk dia tadi disalurkan. Terus kita dapat itu selesai. Jadi sesuai ya sama ke distribusi langsung. Kalau produknya langsung disalurkan dari produsen ke konsumen, itu aja sih. Oke. Ya. Udah ya. Kelompok Yoel gimana? Sama atau beda? Beda. Boleh jelaskan. Ya. Siapa Yoel atau siapa kasih soalnya? Dia atau Yeremia atau Anjur? Bisa. Silakan Yoel. Yang nomor 2. Nomor 1 gimana? Udah sama semua? Mirip-mirip. Coba yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Yang nomor 1? Yang nomor 1 tadi, apa yang pertama tadi? Kami. Tujuannya, apa yang pertama? Menjaga Bacain aja. Baca dikit. menjaga kondisi produk dan bisa diterima. Memudahkan konsumen untuk memperoleh ya kan, barang ataupun jasa. Lalu yang kedua, menjaga kondisi produk agar dia sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Ada lagi? Oke, nanti mungkin
Ibu tanya nanti kelompok yang lain. Oke ya, silakan mungkin tanggapan dari kelompok 5 untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 aja Pak. Jadi coba uraikan alur distribusi penjualan pisang goreng hingga sampai ke tangan konsumen. Tentukan jenis distribusi yang sesuai dengan alur lengkap dengan menggunakan itu. Jadi pisang itu dihasilkan dari petani pisang. Oke. Lalu dijual ke penjual pisang goreng. Oke. Lalu penjual pisang goreng itu menghasilkan pisang goreng lalu dijual ke konsumen. Jadi jenis distribusi yang kami pilih itu adalah semi langsung. Karena petani pisang menjual langsung kepada penjual pisang goreng, lalu si penjual pisang goreng menjual pisang goreng tersebut. Oke, semi langsung. Iya, dibilang semi langsung. Karena dari petani. Coba uraikan alur distribusi penjualan pisang goreng hingga sampai ke tangan konsumen. Tentukan jenis distribusi yang sesuai dengan alur tersebut lengkap dalam penjelasannya. Jadi pisang dihasilkan dari petani pisang, lalu dijual kepada penjual pisang goreng. Setelah itu penjual pisang goreng menghasilkan pisang goreng, lalu dijual ke konsumen. Jenis distribusinya itu menurut kami adalah semi langsung. Semi langsung kata kelompok 5. Karena Petani pisang menjual langsung kepada pisang goreng dan si penjual pisang goreng menjual pisang goreng langsung ke konsumen. oke, terima kasih ya. Silakan duduk Bang. Silakan duduk. Terima kasih. Langsung, semi langsung. Ada yang tidak langsung? Kami ada 2. Apa itu? Tidak langsung dan langsung. Tidak langsung dan langsung. Coba jelaskan saya. Kelompok 6. Pada waktu Iya, silakan Mak. coba uraikan alur distribusi penjualan pisang goreng hingga sampai ke tangan konsumen. Timothy. Tentukanlah jenis distribusi yang sesuai dengan alur tersebut lengkap dengan penjelasannya. Pisang didapat dari petani. Petani merupakan proses pisang. Penjual di pasar membeli pisang sebagai distributor tidak langsung. Dan penjual pisang goreng sebagai konsumen membeli pisang dari penjual pasar tersebut. Penjual pisang goreng mengolah pisang menjadi pisang goreng sebagai produsen dan langsung mendistribusinya secara langsung kepada konsumen. Pembeli membeli pisang goreng sebagai konsumen. Berarti untuk yang distribusi tidak langsungnya dari yang mana ke mana tadi? Dari Tidak langsung dari penjual di pasar. penjual di pasar kepada Penjual pisang goreng. lalu yang langsungnya Langsung dari penjual pisang goreng kepada konsumen. Oke, terima kasih Vera. Silakan duduk. Nah, di sini ada miskonsepsi berarti. Ya, miskonsepsi itu perbedaan menangkap materinya, ya, dari bacaan tadi. Oke, nanti akan diluruskan nanti. Terima kasih untuk semuanya. Untuk kelompok yang berarti ada kelompok 7, kelompok 5 dan kelompok 6. Ya, nanti ibu luruskan. Mungkin ada yang lain kelompok lagi? Ada kelompok yang mau? Ini bagian di sini udah semua. Bagian sana, ayo. Yang 4 jangan kalah dari yang 3. Siapa? Umberto. Ya Bu. Silakan Umberto. Iya. Yang kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama yaitu produsen mempercayakan penyaluran barang hasil produksi kepada distributor sebagai pelaku kegiatan distribusi. Rincikanlah tujuan kegiatan distribusi berdasarkan keseluruhan. Jawaban kami yaitu kegiatan distribusi dilakukan untuk menunjang dan mengurangi pergumulan manusia. Kegiatan distribusi ini tidak dapat dilakukan berjalan seluruhnya hanya dengan satu individu. Namun perlu kerjasama dengan lebih dari satu pihak. Contohnya yang berlaku sebagai penjual dan pembeli. Kegiatan ekonomi distribusi ini dilakukan tujuannya juga guna menjaga keberlangsungan hidup dari kegiatan produksi. 2. Coba meraihkan alur distribusi penjualan pisang goreng hingga sampai ke tangan konsumen. Tentukan jenis distribusi sesuai dengan alur tersebut lengkap dalam penjelasannya. Kelompok kami menjawab yaitu penjualan pisang goreng sampai ke tangan konsumen merupakan distribusi jenis langsung. Alasannya atau penguraiannya yaitu dikarenakan produsen langsung menjual barang ke konsumen. Penguraiannya yaitu sang membuat pisang goreng sendiri dengan bahan yang dia beli sendiri, dia memproduksinya sendiri, lalu ia menyalurkannya atau mendistribusikannya ke konsumen dengan cara berjualan. Pisang gorengnya langsung ke konsumen. Oke, terima kasih untuk Umberto dari kelompok 2. Ya. Berarti
kamu sama dengan Joe. Ya. Kalau kelompok 5 tadi semi langsung. Baik, nah disinilah akan kita bahas dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah yang pertama, mungkin kalau di dalam pengertian distribusi, ada yang tidak tahu lagi? Ada? Tahu semua lah ya. Apa kegiatan distribusi? Menyalurkan barang. Dari siapa ke siapa nak? Dari produsen kepada konsumen. Oke. Nah, tujuan dilakukannya kegiatan distribusi itu, ya, itu sesuai dengan yang kalian tulis tadi berdasarkan link yang sudah dibaca. Yang pertama itu kalau namanya kegiatan ekonomi, yang tiga ini berhubungan nanti, produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga nanti tujuannya juga hampir sama. Di produksi ada nggak tujuan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Yang kita pelajari 2 minggu lalu atau minggu lalu ada? Ada. Di distribusi ada. Sehingga yang pertama tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Itu yang pertama. Ya, supaya konsumen mendapatkan barang yang diinginkan. Lalu tujuan yang kedua, coba Ivan. Tujuan yang kedua silakan jabarkan. Baca aja Bang LKPD-nya. Iya, baca aja LKPD-nya. Coba uraikan alur distribusi. Coba alurkan distribusi penjualan sampai kita konsumen. Bukan distribusi yang sesuai alur menyediakan bahan mentah Apa? Yang nomor 1. produsen mempercayakan penyaluran bahan Langsung jawabannya aja. kegiatan distribusi bertujuan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup manusia guna untuk menjaga kelangsungan hidup dari kegiatan produksi. Itu yang bilang tadi berarti yang pertama menunjang. Yang di slide itu nanti bahasanya kata-katanya urutan kata-katanya bisa beda tapi maknanya sama. Apa yang pertama tadi? Mungkin secara umum ya, menyalurkan barang. Ini secara umum. Kemudian masuk yang ke khusus, memenuhi apa yang kedua nak? Kebutuhan konsumen atau masyarakat ya, kita buat. Lalu ada lagi yang ketiga apa? Gak usah perhatikan ini selanjutnya. Yang di LKPD-nya juga. Sampaikan apa? Baca aja yang sudah diinginkan. Immanuel apa Immanuel? Menjaga kelangsungan hidup. Menjaga kelangsungan hidup. kelangsungan hidup siapa? Oke. Menjaga kelangsungan. Gak usah lagi buat hidup ya. Menjaga kelangsungan kegiatan Produksi. Ada lagi selain yang tiga ini? Ada? Memastikan agar produk diterima dengan baik, diterima konsumen ya, konsumen dengan baik. Ada lagi? Ibu rasa udah habis ini. Dari link itu ada lagi selain ini? Ada apa lagi?
mempermudah akses konsumen atau pembeli untuk mendapatkan barang. Mempermudah konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan ya. Ada lagi nak? Gak ada. Berasa udah habis ya. Oke. Inilah tujuan daripada kegiatan distribusi. Secara umum pasti untuk menyalurkan barang. Menyalurkan dari siapa? Dari si produsen kepada konsumen. Ketika disalurkan kepada konsumen, otomatis apa yang menjadi kebutuhan konsumen bisa terpenuhi. Dari nomor 2. Nah, untuk barang tersebut kan berasal dari produsen kan? Ya kan? Yang menghasilkan barang adalah produsen. Kalau sudah dipakai oleh konsumen, habis dia, konsumen butuh lagi, berarti harus diproduksi lagi kan? Sehingga tujuan distribusi yang ketiga menjaga kelangsungan kegiatan produksi. Kemudian yang keempat, memastikan barang tersebut diterima konsumen dengan baik. Nanti di kegiatan distribusi itu nanti akan ada pengepakan, packing seperti itu, ya. Jadi dibuatlah sedemikian rupa supaya produk itu aman sampai ke tangan konsumen. Dibuatlah dia, mungkin kalau kalian beli barang dari online shop, ya kan, sampai ke kalian udah gitu aja. Apakah ada pelapisnya, pembungkusnya? Ada. Pakai plastik box, lalu ada yang pakai box lagi, sehingga barang tersebut sampai kepada konsumen dalam kondisi aman, baik, nggak rusak dia. Lalu mempermudah konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kalau butuh baju kok langsung ke pabrik, kamu langsung ke pabrik tekstil kah? Enggak, berarti harus belinya di pasar kan? Dari situ di pasar penjual dia ada perannya juga sebagai pendistributor. Ya, butuh mungkin sayur mayur, apa langsung ke beras lagi sana kamu beli? Bisa aja. Ongkosnya aja tuh berapa? Ke beras lagi. Sementara ngapain kalau beli sayur sekilo hanya 10.000, ke beras lagi berapa ongkosnya? Ya, sehingga mempermudahkan kita sebagai konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan, tidak harus ke tempat produksinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak. Inilah yang ketiga, jenis distribusi. Jadi untuk pertanyaan yang penjualan pisang goreng tadi anak ibu, itu kategori adalah distribusi langsung. Kenapa langsung? Dari distribusi. Ibu tadi ceritanya. Kalau ini fungsi. Ini dia langsung. Distribusi langsung berarti produsen dia berperan sebagai penjual yang langsung mendistribusikan hasil produksi kepada konsumen. Contoh, kalau pisang goreng, tahu goreng itu kategori apa itu? Gorengan ya? Berarti ini menjual gorengan. Dia melakukan kegiatan distribusi langsung. Ada di jalan sekitarnya. Ya. Banyak tukang jual goreng. Kamu tengok nggak digoreng di situ? Diproduksi di situ terkenal ya. Dimasak di situ kan? Lalu langsung kan dipasarkan ke kalian sebagai konsumen?
Makanya dia kategori distribusi langsung. Lalu ada semi langsung. Kalau semi, nah kata kuncinya untuk semi langsung, barang tersebut didistribusikan oleh agen resmi yang masih agen resmi atau perantara yang masih bagian dari perusahaan. Apa contohnya? Dia agen resmi yang masih bagian dari perusahaan. Apa contohnya? Di daerah ada Mali ini. Pertamina. Apa ya? Oke, Pertamina bisa. Untuk bahan bakar minyak yang mendistribusikan adalah SPBU Pertamina. Ya. Itu resmi enggak? Resmi. Dealer Honda, dealer Yamaha, Honda, Yamaha, Suzuki segala macamnya, ya. Mereka itu setelah distribusi dari pabriknya akan didistribusikan oleh agen resminya. Adakah Honda baru didistribusikan oleh agen yang tidak resmi? Tidak ada. Surya. Showroom itu kan resminya kan deal, ya udah dealer juga. Gimana? Di Honda atau di sini Yamaha ya, daerah ada Mali ini ya. Ada Yamaha kan, Yamaha Scorpio. Ada sebelah kanan. Kalau kita arah ke udara sana. Ada di situ jual Honda. Ada. Ada di Yamaha jual Honda. Ada. Itulah kan, ada, nggak ada. Ada di showroom Honda jual kereta sepeda motor Yamaha. Mana ada? Makanya itu dikatakan semi langsung. Tanda kutip, dia didistribusikan oleh perantara atau agen resminya yang masih bagian daripada perusahaan itu. Oke? Lalu yang ketiga yang terakhir, distribusi tidak langsung. Ibu masuk tulis lah, tengok yang di slide. Itu distribusi tidak langsung. Jalurnya dia biasanya lebih panjang. Dan itu tidak didistribusikan atau tidak disalurkan oleh agen resmi. Contohnya, itu ada pabrik roti yang menyalurkan hasil produksi roti mereka ke pedagang eceran. Kalau sari roti mungkin satu ada yang resminya sari roti. Iya kan? Ada yang ini. Ya, ada yang sering kali lewat rumah gitu. Nah, tapi ini yang dimaksud adalah roti. Coba lihat di kedai atau di warung biasanya, Bang. Yang mungkin kayak seperti 88. Udah. Iya, kan roti coklat itu. Seven ya, Seven juga ada ya. Itu contohnya. Oke, ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, kita sampai di akhir pembelajaran. Jadi kegiatan kita hari ini diskusi, diskusi. Kemudian kita sudah mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Di situ ada soal berdasarkan link yang sudah dibaca. Nah, kita masuk kepada Ibu akan menanyakan apa kira-kira yang sudah kamu dapat di pembelajaran dari tadi pagi hingga saat ini. Boleh silakan, satu orang atau dua orang. Nah, harus ditunjuk. Tunjuk saja. Ayo. Timoti lah, Timoti.
Si Davis bisa aja. Jangan Timothy. Kiri Bang. Apa yang sering dapat dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran yang hari ini yang saya dapatkan itu adalah apa tujuan dari distribusi dan bagaimana cara kerjanya, jenis-jenisnya dan apa saja contoh dari distribusi. Saya. Terima kasih untuk Timothy. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada? Kawan? Malu-malu ya. Oke. Siapa lagi? Deborah? Siapa Deborah? Kalau pelajaran hari ini saya bisa mengerti tentang visual distribusi dan distribusi. Oke, baik, terima kasih Deborah. Mungkin bisa berikan aplaus kepada Deborah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sambung untuk pertemuan berikutnya masih distribusi. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi, agen, makelar, komisioner, eksportir, importir, pedagang besar, grosir, atau pedagang eceran. Ini semua distributor ini. Oke ya, itu kita pelajari pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa dipelajari di rumah supaya kita lebih mudah lagi dalam mengikuti pembelajaran yang berikutnya.